Pada kesempatan kali ini kita akan membahas buku yang menarik dan membuka wawasan banyak orang mengenai keuangan, yaitu The Psychology of Money dari Morgan Housel. Buku ini benar-benar mengubah banyak cara pandang seseorang mengenai keuangan. Dan semoga setelah kalian menonton video ini, kalian mendapatkan perspektif baru mengenai keuangan. Sebelum kita mulai, coba kalian ingat terlebih dahulu, pernah tidak kalian stres atau bingung mengenai keuangan yang kalian miliki? Atau mungkin kalian merasa kalian melihat orang lain, mereka lebih lihai dalam mengelola keuangan mereka. Jika kalian merasa seperti itu, maka kalian tidak sendirian. Semua orang pasti memiliki pengalaman unik tersendiri mengenai keuangan. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai hal ini, yaitu mengapa pengalaman pribadi kita mengenai keuangan sangat berbeda dengan orang lain, tetapi tetap masuk akal bagi kita secara pribadi. Jadi topik video kita kali ini yaitu tak seorang pun gila. Ini adalah salah satu pesan utama dari buku The Psychology of Money dari Morgan Housel. Di buku ini menjelaskan pengalaman pribadi kita mengenai uang mungkin hanya 0,0000001% dari seluruh kejadian yang ada di dunia ini. Tapi hal ini bisa membentuk secara 80% cara kalian melihat dunia. Coba kalian renungkan hal ini sejenak. Setiap orang memiliki pengalaman dan juga latar belakang yang berbeda mengenai keuangan. Beberapa dari kalian mungkin tumbuh dari keluarga yang lumayan berkecukupan, sementara yang lain mungkin harus berjuang keras terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Hal inilah yang membentuk cara kita berpikir dan juga merasa mengenai keuangan. Morgan Housel dalam buku ini menjelaskan bahwa tidak satu pun dari kita benar-benar gila mengenai keuangan. Kenyataannya adalah kita hanya melihat dari perspektif yang berbeda. Sebagai contoh, di sini saya ceritakan sebuah kisah. Seorang anak kecil, kita sebut saja anak ini Budi. Jadi, ketika Budi masih kecil, dia sering berpindah-pindah rumah karena pekerjaan ayahnya. Setiap kali berpindah rumah, Budi harus beradaptasi dengan lingkungan dan juga situasi keuangan yang berbeda. Ada kalanya Budi merasa beruntung dan juga berkecukupan. Tapi ada juga saat-saat di mana Budi harus sangat-sangat hemat dan berhati-hati dengan uang yang dia keluarkan. Nah, dari pengalaman ini, bisa mengajarkan kita tentang keuangan adalah bukan hanya angka di rekening bank, tetapi juga tentang bagaimana kita merasa aman dan juga nyaman. Pengalaman ini bisa menjadi lensa yang kita gunakan untuk melihat dunia keuangan. Misalnya saja, jika kalian pernah mengalami kehilangan pekerjaan atau mengalami krisis keuangan, kalian mungkin lebih cenderung menyimpan uang dan juga menghindari resiko. Dalam buku Morgan Housel menceritakan tentang bagaimana seseorang dengan background yang berbeda dapat membuat keputusan keuangan yang berbeda pula. Dan yang menarik adalah bahwa semua orang tidak ada yang benar-benar salah. Setiap keputusan yang orang ambil didasarkan pada pengalaman dan juga perspektif masing-masing orang tersebut. Jadi hal yang bisa kita pelajari di sini yaitu yang pertama, penting untuk menyadari bahwa pengalaman bukan satu-satunya cara untuk melihat dunia. Mendengarkan dan juga memahami pengalaman orang lain bisa membuat kita melihat berbagai perspektif keuangan yang berbeda dan juga mungkin bisa mengubah cara pandang kita mengenai keuangan. Yang kedua yaitu memahami bahwa tidak ada jawaban yang benar atau salah yang absolut dalam mengelola uang. Apa yang berhasil untuk satu orang mungkin tidak berhasil di orang lain. Kita perlu menemukan cara yang sesuai dengan situasi dan juga kebutuhan kita sendiri. Dalam buku The Psychology of Money, Morgan Housel juga menekankan, kita harus fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Misalnya saja, kita mungkin tidak bisa mengendalikan pasar saham atau ekonomi global. Tetapi hal yang bisa kita kendalikan yaitu bagaimana kita mengelola pengeluaran dan juga tabungan yang kita miliki. Ketika kita sudah mulai melihat uang sebagai alat untuk mencapai tujuan dan bukan sebagai tujuan itu sendiri, maka kalian akan lebih tenang dan juga bijaksana dalam mengambil keputusan keuangan. Dan salah satu pesan penting dalam buku ini yaitu kebebasan finansial bukan berarti kita memiliki uang yang tidak terbatas. Tetapi dengan memiliki cukup uang untuk merasa aman dan juga mampu untuk melakukan hal yang kita inginkan dalam hidup. Jadi itulah yang dinamakan dengan kebebasan finansial yang sesungguhnya. Ini bisa berarti hal yang berbeda bagi setiap orang. Bagi setiap orang, kebebasan finansial mungkin dengan mereka bisa pensiun dini. Tetapi mungkin berbeda dengan orang lain. Mungkin orang lain bisa berarti mendukung keluarga dari kebebasan finansial tanpa khawatir tagihan bulanan. Jadi hal ini bisa berbeda bagi setiap orang. Jadi kunci untuk mencapai kebebasan finansial dari buku The Psychology of Money, yaitu dengan memahami apa yang benar-benar penting bagi kita dan juga merencanakan keuangan kita berdasarkan nilai-nilai tersebut. Bukan tentang mengikuti tren atau mencoba meniru orang lain, tetapi dengan cara menemukan jalan sendiri yang sesuai dengan jalan kehidupan kita sendiri. Jadi kesimpulannya di sini, kita tidak
boleh membandingkan keputusan orang lain mengenai keuangan, meniru apa yang orang ini lakukan. Karena setiap keadaan seseorang pasti berbeda-beda. Mungkin sebagian dari mereka berkecukupan, dan mungkin sebagian harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi sekarang jangan pernah melihat keputusan orang lain secara mentah-mentah tanpa mempertimbangkan apa yang paling penting bagi diri kalian sendiri dalam kehidupan ini. Dan semoga video ini bisa membantu kalian memahami bahwa tidak ada satupun cara yang benar dalam mengelola keuangan. Karena setiap orang memiliki perjalanan mereka masing-masing. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan terima kasih telah menonton video ini.